Bab 46 Dewi atau Manusia dipublikasikan oleh blog Normi. Ia terus berjalan. Di ujung taman yang luas dan indah ini, Chio-san dapat mendengar bunyi sungai di depan sana. Suara desahan dan erangan yang tadi menusuk-nusuk telinganya, kini perlahan hilang berganti suara gemericik air sungai. Ada suara langkah dari arah sungai. Entah siapa lagi yang akan ia temui. Perlahan-lahan ia melangkah. Terlihat sebuah bayangan di depannya. Seorang wanita sedang mencuci pakaian di sungai. Wanita itu menoleh dan terkejut melihat kedatangan Chio-san. "Ah, Tuan pasti hendak menemui Pangju, bukan?" katanya. Chio-san hanya mengangguk. Kenapa tempat ini tidak pernah kehabisan wanita cantik? Wanita di depannya ini bajunya sederhana. Hanya kain kasar yang modelnya ketinggalan zaman pula. Rambutnya digelung biasa. Tiada satupun perhiasan yang melekat di tubuhnya. Tapi jika dibandingkan dengan ratusan perempuan maha cantik yang tadi ia temui, seperti membandingkan matahari dengan kunang-kunang. "Jika Tuan ingin menemui beliau, biar saya antarkan," katanya lagi. "Baiklah, terima kasih, Siokia, Nona," kata Chio-san. Mereka lalu berjalan beriringan. Harum tubuh Nona ini adalah harum tubuh bunga bewi. Bunga yang memenuhi tempat ini. Seolah-olah kecantikan seluruh bunga bewi itu bersatu dan mewujud menjadi Nona ini. "Nama saya Chio-san. Bolehkah tahu siapa nama Nona?" tanya Chio-san sopan. "Nama hamba Bewi Hua." Ah, hanya itu yang keluar dari mulut Chio-san. Bewi Hua artinya bunga bewi. Jika tidak takut dituduh berlebihan, hampir-hampir Chio-san berpikir bahwa mungkin saja bunga-bunga bewi yang indah ini tumbuh dari rambut Nona ini. Kecantikan yang sederhana, tapi jika kau melihatnya, maka kau akan mengenal kecantikan yang sebenar-benarnya. Kecantikan seperti ini tidak membutuhkan baju yang indah, perhiasan yang mewah, pupur tebal, dan gincu merona. Kecantikan seperti ini hanya perlu mata yang memandangnya. Seandainya surga diciptakan di bumi, tentulah bentuknya akan seperti Nona ini. Sehingga kau seolah-olah sedang melakukan dosa besar saat memandangnya. Oleh karena itu Chio-san tidak berani memandangnya. Ia hanya menunduk sambil berjalan, memandangi helai-helai bunga yang menutupi jalanan. Mereka kemudian melewati jembatan kecil dan sampai ke seberang. Tidak ada kata-kata yang terucap. Bersama perempuan cantik, kau sebaiknya jangan berkata-kata. Kau cukup mengaguminya saja, karena kadang berkata-kata itu bisa salah. Tapi mengagumi tak akan pernah salah. Kau tak pernah salah karena mengagumi seseorang. Kau hanya salah karena membiarkan dirimu berpikir kau bisa memiliknya. Maka itu Chio-san tidak berkata-kata dan juga tidak berpikir. Nona ini, semuanya sempurna. Tapi kesempurnaan ini begitu sederhana. Kecantikan Nona ini tidak mungkin bisa kau bandingkan dengan perempuan lain. Kau mungkin hanya bisa membandingkannya dengan langit, bintang-bintang, atau telaga yang sunyi. Begitu sepi, begitu sendirian. Jika kau memandang matanya, ia akan mengantarkanmu ke dalam kesunyian yang abadi. Nona ini mengingatkan Chio-san kepada Anglin Hua. Tapi jika kecantikan Anglin Hua memukau, kecantikan Nona ini seperti hendak menghisap habis cahaya kehidupan dalam jiwamu. Nona itu pun tidak perlu berkata apa-apa, karena matanya telah berbicara, hidungnya telah berbicara, bibirnya telah berbicara, rambut kemerahannya telah berbicara, kulit lembutnya telah berbicara. Nona ini hanya perlu menatapmu dan kau akan menjadi gila. Gila karena tidak percaya ada makhluk seindah ini mau menatapmu. Tapi Nona ini kemudian bertanya, "Tuan ada keperluan apa hendak menemui Pangju?" "Dia mengundangku." "Oh." Lama mereka berjalan beriringan. Lalu si Nona kembali berkata, "Tuan mungkin satu-satunya tamu undangan yang berhasil sampai di sini. Tamu-tamu lain semua terhenti di taman bunga di belakang tadi." Taman bunga itu memang seperti surga dan neraka melebur menjadi satu, kata Chio-san. Nona itu hanya diam, sepertinya matanya membenarkan.
Tak lama kemudian mereka sampai di halaman depan rumah peristirahatan itu. Si nona kemudian berkata, "Tuan tinggi di sini. Biar hamba memberitahukan kedatangan Tuan kepada Pangcu." Chiosan hanya mengangguk-angguk lalu berkata, "Sesungguhnya nona tidak perlu repot-repot." "Kenapa, Tuan? Bukankah nona adalah sang Pangcu itu sendiri?" Nona itu menatapnya lama sekali. Lalu ia kemudian tersenyum. "Aku bisa membohongi seluruh dunia, tapi aku tetap tidak bisa membohongimu. Mari masuk." Ia lalu menaiki tangga dan masuk ke dalam rumah peristirahatan itu. Chiosan mengikutinya dari belakang. Siapapun lelaki yang berjalan di belakang nona itu pasti akan ketakutan. Takut jika nona ini kemudian menghilang dan tak terkejar lagi. Karena siapapun yang sudah memandangnya, tentulah tak ingin memandang wanita lain lagi. Itulah kenapa ketiga pendekar penjaga jalan tadi rela menjadi hambanya. Itulah kenapa ratusan orang rela menjadi pesuruhnya dan beraksi sebagai penjahat bertopeng. Cukat Tong benar, kekuasaan terbesar di muka bumi ini ternyata bukan pedang atau jabatan. Kekuatan terbesar adalah paras wanita, paras cantik yang membuat pedang jatuh lunglai dan jabatan menjadi hina. Jika ada orang yang paling pantas menjadi otak di balik segala kejadian ini, tentulah hanya nona ini seorang. Chiosan dulu tak pernah menduga seperti ini, karena dia tak percaya ada wanita yang paling cantik sedunia. Kini ia harus percaya. "Silahkan duduk." Nona itu sudah duduk di singgasananya, bahkan cara duduknya pun begitu indah. Chiosan tetap berdiri. "Ah, kenapa tetap berdiri? Apa kau takut saat kau duduk nanti kau tak sanggup berdiri lagi?" Chiosan malah tersenyum, sambil memainkan ujung rambutnya. Ia berkata, "Apa yang nona rasakan saat memiliki semua ini?" "Ah, kita baru saja bertemu dan pertanyaanmu sudah seberat ini. Kau yakin tidak ingin mencicipi arak dan bersenang-senang dahulu?" Entah kenapa ketika mendengar kata bersenang-senang, Chiosan merinding. Tapi Chiosan hanya tersenyum, lalu berkata lagi, "Tentunya kau tak merasa apa-apa, bukan?" Si nona bagai tercekat. Ia terdiam lama, lalu lantang berkata, "Benar, aku memang tak merasakan apapun. Bahkan jika seluruh dunia tunduk di bawah kakiku, dan semua laki-laki berlutut memujaku, aku tak akan merasa apa-apa. Kau sudah puas? Aku justru kasihan. Memang jika kau melihat seseorang memiliki segalanya, tapi ia masih saja tidak bahagia, bukankah kau akan mengasihaninya?" Tatapan mata nona ini kemudian berubah menjadi begitu menakutkan. "Kuakui kehebatan dan kecerdasanmu, tapi apa kau pikir itu semua cukup untuk menundukkan aku?" katanya. "Pada hakikatnya, tiada seorang pun yang sanggup menaklukkanmu. Nah, kalau kau sudah tahu begitu, mengapa tidak lekas ke sini dan pegang tanganku, belai rambutku dan cium bibirku?" Jika ia berkata begitu kepada seluruh lelaki di seluruh dunia, kau akan tetap merasa ia hanya berkata itu kepadamu. Chiosan hanya seorang pemuda sehat jasmani dan rohani pula. Maka ia melangkah ke depan menuju singgasana nona itu. Singgasananya entah kenapa bentuknya hampir mirip sebuah ranjang. Ada berapa banyak lelaki yang naik ke atasnya? Jika kau naik ke atas ranjang bersama perempuan, kau berharap tak akan turun lagi selamanya. Tapi ada kalanya, saat kau turun dari ranjang itu, kau berharap tak akan pernah menaikinya lagi. Tapi Chiosan datang dan duduk di sampingnya. Wajah kedua mereka begitu dekat. Nafasnya bahkan terhirup oleh Chiosan. Harum tubuhnya bahkan sampai melekat ke tubuh Chiosan. Getaran dadanya bahkan juga menjalar ke dada Chiosan. Si nona membiarkan bajunya terlepas dengan sendirinya. Rupanya bajunya tidak pernah dikancingkan. Hanya dengan satu kali gerakan, baju itu sudah jatuh terkulai di lantai. Tubuhnya kini polos. Kata telanjang terlalu kasar untuk disematkan kepadanya. Tubuhnya begitu suci dan murni. Tidak ada satu titik pun yang membuat tubuh itu menjadi tidak sempurna. Jika kau kumpulkan seluruh pujangga, penyair,
penulis lagu, dan pelukis dari seluruh muka bumi, maka tak ada seorang pun dari mereka yang sanggup melukiskan keindahan ini. Ia mencium Chiosan, bibirnya yang mereka benar-benar tercipta untuk ini. Tangan Chiosan pun mengelus-ngelus lengannya. Tangan itu pun naik ke daerah-daerah terindah di tubuh nona itu. Tapi seketika tangan itu pun mengangkat dan melempar nona itu ke arah tembok. Kau, si nona tak sanggup berkata apa-apa. Ia melayang turun dengan indah. Kau pikir semua laki-laki akan jatuh berlutut di hadapanmu? Jengek Chiosan tersenyum. Aku heran, kenapa semua perempuan cantik selalu merasa mereka bisa menaklukkan semua laki-laki? Hah, dengan marah nona itu membanting kaki. Lantai marmer itu hancur berantakan. Ia lalu melayang cepat ke arah Chiosan. Tubuh polos itu menyerang dengan hebatnya, sampai-sampai Chiosan sendiri tidak percaya. Tapi Chiosan adalah Chiosan, tubuhnya sendiri pun juga bergerak tak kalah cepatnya. Ia menghindar ke samping. Serangan nona itu hanya mengenai ranjang, tapi dalam sekejap mata nona itu sudah menghilang. Ternyata di balik ranjang itu terdapat pintu rahasia. Chiosan tercekat. Alangkah bodohnya ia tidak menyangka bahwa ada jalan rahasia di balik ranjang itu. Dicari-carinya tuas untuk membuka pintu rahasia, tetapi semua percuma saja. Hanya si nona yang tahu rahasianya sendiri. Dengan kecewa ia keluar dari rumah itu. Dalam sekejap ia berlari. Ia sudah sampai di taman bunga tempat ratusan orang bercinta di sana. Mereka masih di sana, bercinta dengan puasnya seolah-olah hari esok tidak pernah ada. Chiosan lalu membakar bunga-bungaan itu. Ahli silat seperti dia hanya perlu menjentikkan batu, maka keluarlah api. Api membakar tanaman yang indah itu. Kebakaran-kebakaran, semua orang berteriak panik. Tapi begitu mereka mencium asapnya, mereka malah berteriak, "Angin surga, angin surga!" Mereka menghisap dan menghirup asap itu dengan nikmat, seolah-olah di dunia ini tidak ada yang lebih nikmat dari asap ini. Chiosan meninggalkan mereka. Api dan asap membumbung tinggi. Semua orang seperti gila dan mabuk menghirupnya. Rupanya tanaman ini jauh lebih memabukkan ketika dibakar. Ia memang pernah membaca tentang sejenis tanaman yang jika kau hirup aromanya, kau akan mabuk dan ketagihan. Kau bahkan rela membunuh dirimu hanya untuk menghirup aromanya lagi. Rupanya ini memang cara lain dari dia untuk menguasai orang-orang ini. Mereka semua rela mati hanya demi menghirupnya. Bahkan ketiga pendekar yang tadi dilawannya pun sudah bergabung bersama-sama untuk menghirupnya. Ternyata mereka menjadi hamba hanya karena bunga-bungaan ini. Chiosan pergi. Ia tak ingin tahu lagi tentang orang-orang ini.